Rasulullah datang untuk menghapus tradisi buruk ini, saling membanggakan nasab. Pernah menyampaikan kepada anaknya Fatimah, anak kesayangan Rasulullah SAW, ya Fatimah, minta apapun yang kamu mau dari saya di dunia, tapi di akhirat saya tidak bisa menyelamatkan kamu. Masya Allah, itu ke anaknya langsung, bukan ke cucu jauhnya misalnya, ya. Jadi kesimpulannya, dalam Islam tidak ada yang namanya kasta. Dalam Islam tidak ada yang namanya ada orang lebih baik dari orang lain karena keturunannya. Itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Barang siapa yang mengaku ke selain ayahnya dan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, ancamannya apa? Ancamannya diharamkan surga baginya. Ramai banget tentang isu nasab dan Habib di Indonesia. Sebetulnya masih ada nggak sih Syekh keturunan dari Nabi Muhammad SAW hari ini? Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, mereka pindah ke banyak tempat. Ada beberapa yang pindah ke Mesir, tempat saya. Ada beberapa yang pindah ke Yaman. Dan dari Yaman ada beberapa yang pindah ke Indonesia juga. Jadi sampai hari ini masih ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Berarti di Indonesia juga masih ada ya? Insya Allah masih ada. Insya Allah masih ada. Di Mesir ada peraturan ketat terkait hal ini, ya. Jadi di Mesir ada yang namanya Niqabatul Ashraf. Ini sebuah lembaga yang diakui pemerintah Mesir. Lembaga tersebut tugasnya adalah memverifikasi siapa keturunan Nabi Muhammad dan siapa yang bukan keturunan Nabi Muhammad. Yang keturunan Nabi Muhammad dikasih karne atau dikasih seperti ID card gitu. Kalau punya ID card ini berarti 100% keturunan Nabi Muhammad, karena di Niqabatul Ashraf tersebut atau yang lebih terkenal dengan istilah niqabah, ya, itu ada pakar ilmu nasab di sana. Jadi kalau ada orang yang mau cek nasabnya, mereka cek itu silsilahnya ke siapa sampai ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Contoh misalnya, saya sendiri, saya tahu siapa kakek saya yang 1000 tahun yang lalu. Serius tuh Syekh? Serius, saya tahu namanya, kerjanya apa, pindah dari mana, istrinya berapa, anaknya berapa. Saya tahu semuanya, semua informasi itu. Terus informasi itu kayak diwariskan gitu. Jadi ayah saya ceritakan itu kepada saya, nanti saya ceritakan kepada anak saya, dan seterusnya. Seperti. Kalau menurut saya sendiri, apa sih manfaat ketika kita mengetahui leluhur kita gitu? Baik, itu sebenarnya ada dua manfaat gitu ya. Manfaat yang pertama, manfaat sosial, supaya tidak ada yang berani mengaku keturunan A padahal dia bukan keturunan A. Makanya muncul pentingnya yang namanya pakar ilmu nasab, supaya kalau ada yang mengaku dari suatu keturunan, langsung dipanggil pakarnya. Ini benar nggak dari keturunan A? Gitu. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua lebih ke tradisi, ya. Jadi kan setiap tempat itu ada tradisinya, ya. Budaya ya. Budayanya, betul. Di negara Arab secara umum, khususnya di Yaman dan Arab Saudi, itu terkenal sekali budaya nasab itu. Jadi itu lebih ke tradisi seperti itu. Dan sampai hari ini di setiap suku di Mesir, Arab Saudi, Yaman, itu ada pakar ilmu nasabnya. Terus kalau ada perselisihan tentang nasab, langsung dipanggil dan ditanya. Pakar ilmu nasab itu lebih keren lagi. Tahu nasab semua sukunya sampai Nabi Ibrahim. Ya, jadi jauh sekali gitu. Jadi memang sudah ada ya. Betul. Terorganisir gitu ya. Sangat-sangat terorganisir. Tapi Syekh, kita boleh nggak dalam agama meragukan nasab seseorang? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Dalam agama, meragukan nasab seseorang itu boleh dalam satu kondisi saja, diragukan oleh hakim. Selain itu, kita tidak diperbolehkan untuk meragukan nasab seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram." Barang siapa yang mengaku ke selain ayahnya dan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, ancamannya apa? Ancamannya diharamkan surga baginya. Jadi Rasulullah membuat batasan. Tidak boleh mengaku ke selain ayah kita, dan di waktu yang sama tidak boleh meragukan nasab orang lain. Bahkan ada satu hadis lain dari Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman
bakal muncul dua peristiwa yang merupakan kekufuran. Peristiwa yang pertama, orang yang teriak-teriak depan kuburan karena sedih ada yang meninggal dunia. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, saling meragukan nasab, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Nabi Muhammad SAW sudah kasih kita kabar bahwa di akhir zaman bakal muncul peristiwa-peristiwa seperti itu, saling meragukan nasab. Berarti kita tidak boleh meragukan nasab seseorang ya? Betul sekali, tidak boleh meragukan nasab seseorang, sebagaimana tidak boleh ada orang yang mengaku kepada selain ayahnya atau kakeknya. Jadi dua-duanya tidak boleh gitu. Meragukan nasab seseorang tanpa adanya perintah dari hakim itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau kita buka pintu tersebut, nanti bakal ada kekacauan yang luar biasa ya. Nanti tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu saya, Anda bukan Anda bukan anak kandung dari ayah yang ada di akta kelahiran itu. Nanti nggak ada aturannya lagi gitu, seperti itu. Makanya yang diperbolehkan meragukan nasab adalah hakim dengan dengan syarat-syarat tertentu seperti itu. Karena itu termasuk caci maki juga ya? Betul sekali, betul sekali. Ini caci maki dari banyak segi gitu ya. Yani kalau ada orang yang kita tuduh nasabnya tidak tersambung pada kakeknya, itu kayak secara tidak langsung kita menuduh kakeknya atau ibu-ibunya itu dengan tuduhan yang keji gitu, dengan tuduhan yang kurang bagus gitu, seperti itu. Tapi bagaimana sih ketika misalnya ada seorang yang memasukkan nasabnya gitu? Karena kita juga sering dengar di berita gitu ya. Betul. Ada tentang Habib-Habib palsu nih, seperti di berita berikutnya. Betul. Nah, ini sih. Misalnya kasus pemalsuan sertifikat keturunan Habib gitu ya. Baik, saya mau kasih satu contoh. Ya. Pernah nggak ada orang yang memalsukan akta kelahirannya? Pernah pasti pernah ya. Itu tidak berarti semua akta kelahiran yang ada di Dukcapil palsu semua. Betul kan? Sama seperti itu juga. Kalau ada orang yang mau terhormat atau mau menjadi orang terhormat di komunitasnya, jadi dia memalsukan nasabnya dan dia mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dia harus ditindak. Tapi ditindak oleh siapa? Ini yang penting. Ditindak oleh pihak yang berwenang. Dalam kondisi ini pihak yang berwenang itu satu, yaitu niqabah atau yang setara dengan niqabah di Indonesia, yang namanya Rabithah Alawiyah. Karena Rabithah Alawiyah itu yang bertanggung jawab atas nasab atau keturunan Rasulullah di Indonesia, maka mereka yang harus menindak dia yang memalsukan nasab seperti itu. Oke. Ada nggak sih ayat gitu ya yang memang mengajarkan kita untuk mencintai keluarga dan keturunan dari Nabi Muhammad? Sebenarnya ada yang lebih kuat lagi ya. Kita kalau salat terus pas tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti itu. Jadi kita setiap hari ketika kita salat, ketika kita tasyahud, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan ahlul baitnya. Tetapi ada satu hal penting sekali yang saya mau sampaikan. Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Tapi itu tidak berarti bahwa ada orang yang terhindar dari dosa. Ini penting sekali ya. Tidak perlu kita berlebihan mencintai, tidak perlu kita berlebihan membenci. Seperti itu. Jadi sewajarnya saja gitu. Betul, sewajarnya. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna hasimuka yawman ma." Jadi cintalah orang yang kamu cintai seperlunya. Bisa jadi dia menjadi musuhmu suatu hari. Dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya. Bisa jadi dia menjadi kekasihmu suatu hari. Seperti itu. Tapi kadang kita juga misalnya menemukan sebuah kondisi kayak gini sih. Ada keturunan dari Nabi Muhammad yang justru mengajarkan hal-hal di luar Al-Quran dan hadis gitu, yang gak sesuai tuntunannya. Nah, cara kita bersikap tuh seperti apa sih? Kita harus balas dan kita harus menjelaskan kekurangannya di mana. Tapi tanpa meragukan nasabnya. Karena ini beda hal, beda cerita gitu ya. Kalau ada misalnya Habib yang akhlaknya kurang baik, yang perilakunya kurang baik, yang ilmunya kurang baik, maka kita berhak meragukan akhlaknya, berhak meragukan ilmunya,
berhak meragukan nasab atau sanad-sanad ilmu yang dia punya. Tapi ngapain meragukan nasab? Emang keturunan Nabi Muhammad itu baik semua? Enggak. Abu Jahal, Abu Lahab itu keluarga Nabi Muhammad juga. Terus banyak yang kita lihat kadang-kadang, bukan banyak, tapi ada yang kita lihat Habib yang mungkin perilakunya tidak mencontohkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, kritik akhlaknya, kritik ilmunya, tapi gak usah kritik nasabnya. Itu beda cerita gitu. Berarti kalau mengkritik Habib tuh boleh gitu? Sangat boleh, sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Siapapun bisa dikritik. Siapapun bisa dikritik. Asal kita punya ilmu yang cukup untuk mengkritiknya. Jadi misalnya, saya kasih contoh. Saya kan, kalau saya sendiri, latar belakang saya itu ilmu fiqih. Ya. Jadi kalau saya melihat ada satu orang yang membahas ilmu fiqih, tapi agak menyimpang gitu, maka saya dengan latar belakang saya yang ilmu fiqih itu, saya berhak mengkritik dia. Tapi kalau ada orang yang tidak mengetahui ilmu fiqih, maka dia tidak bisa mengkritik. Karena tidak bisa menjelaskan dengan ilmiah gitu, kekurangannya di mana, seperti itu. Kalau soal akhlak, ya bisa saja semua orang kritik ya. Jadi kalau soal boleh dikritik, sangat boleh dikritik. Ya, nggak ada yang terhindar dari dosa, nggak ada manusia yang tidak bersalah, semua bisa jatuh dalam kesalahan. Soalnya saya pernah nemu gitu ya, komen netizen gitu ya, saya. Wah, nanti kalau misalnya kita mengkritik keturunan dari Nabi Muhammad, kita kena dosa gitu. Oh, enggak ada seperti itu. Itu tidak ada tuntunannya dalam agama sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dan pernah menyampaikan kepada anaknya Fatimah, anak kesayangan Rasulullah SAW. Ya Fatimah, selini ma syi'ti lan ughni anki minallahi syai'an. Minta apapun yang kamu mau dari saya di dunia, tapi di akhirat saya tidak bisa menyelamatkan kamu. Masya Allah, itu ke anaknya langsung, Mbak, bukan ke cucu jauhnya misalnya ya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan dosa atau tidak, enggak. Itu orang biasa, sama-sama manusia, tapi kakeknya merupakan Rasulullah SAW. Kalau dia salah, dikritik, tidak ada masalah. Kalau dia melakukan kesalahan dari segi hukum, dihukum, tidak ada masalah, seperti itu. Ada nggak sih Syekh tugas khusus nih bagi mereka yang memang keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Dalam agama tidak ada tugas khusus yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, dalam Islam tidak ada yang namanya kasta. Dalam Islam tidak ada yang namanya ada orang lebih baik dari orang lain karena keturunannya. Itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, la farqa li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab kecuali dengan takwa. Jadi tolok ukurnya itu adalah takwa. Nasab ya bisa bikin kita di dunia misalnya dihormati orang, itu bisa, kenyataannya seperti itu. Tapi di akhirat hanya takwa. Jadi sebenarnya tidak ada tugas khusus untuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau memang orangnya berilmu, maka tugasnya menyampaikan ilmu. Sebagaimana orang lain kalau berilmu, tugasnya menyampaikan ilmu juga. Ini mungkin agak sedikit banyak yang bertanya gitu sih ya. Sebetulnya apa sih bedanya Habib, Ustadz, Syekh, Said dan sebagainya gitu Syekh? Masya Allah, tapi itu semuanya gelar di beberapa negara yang berbeda. Jadi beda negara, beda gelar. Kalau gelar Ustaz, artinya di Indonesia beda dengan artinya di negara Arab. Di Indonesia Ustaz itu artinya guru ngaji atau guru ilmu agama ya. Di negara Arab Ustaz itu artinya guru secara umum. Jadi bisa guru matematika dipanggil Ustaz juga di negara Arab. Guru bahasa Inggris dipanggil Ustaz juga. Taib. Kalau guru ngaji di negara Arab itu dipanggil Syekh. Jadi sebenarnya Syekh di negara Arab sama dengan Ustaz di Indonesia. Dua-duanya sama. Kalau Habib itu ada beberapa teori gitu ya. Kalau Habib, teori yang pertama, Habib itu dari keturunan Nabi Muhammad dari garis Al-Husain. Nabi Muhammad kan ada cucu Al-Hasan dan Al-Husain ya. Al-Hasan lebih tua. Jadi Habib dari garis Al-Husain, Sayyid dari garis Al-Hasan. Seperti itu. Itu teori pertama ya. Teori kedua, Sayyid itu keturunan Nabi Muhammad yang tidak mengajarkan ilmu agama. Misalnya dia arsitek, dia dokter, dia praktisi. Praktisi betul ya. Terus Habib keturunan Nabi Muhammad yang mengajarkan ilmu agama. Dan masih ada banyak gelar lagi sebenarnya. Ada gelar mufti,
ada gelar di Afghanistan, di Pakistan ada gelar mullah misalnya, ada banyak gelar lain yang juga artinya adalah ustaz, guru ilmu agama dan sebagainya. Yes. Saya pernah dengar katanya, koreksi kalau salah ya, di Arab itu orang tua saja bisa dipanggil syekh juga. Betul sekali, betul sekali. Jadi syekh itu tergantung konteksnya. Ya, kalau konteks kajian, konteks belajar mengajar, terus ada seseorang yang dipanggil syekh, maka pasti dia guru ilmu agama. Tapi kalau konteksnya bukan belajar mengajar, biasanya yang dipanggil syekh itu adalah orang yang udah ada ubannya. Seperti itu. Berarti saya bisa dipanggil syekh kalau tidak ada Betul. uban ini. Bahkan yang lebih lucu lagi, di Mesir, di samping rumah saya ada gereja. Di gereja tersebut ada seorang pendeta. Dia juga dipanggil syekh karena ada ubannya. Betul, tergantung konteksnya di sana. Luar biasa ya, itu indahnya bahasa ya. Satu tempat sama tempat yang lain bisa beda makna. Betul. Sebenarnya boleh nggak kita membanggakan gitu ya? Ini dalam secara luas gitu ya. Kakek saya si Fulan nih gitu. Kakek saya si Fulan ini gitu. Boleh nggak sih kita membanggakan hal tersebut gitu? Wah, itu sempat terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah kasih respon yang luar biasa. Saya berharap semua pemirsa dengar respon Rasulullah SAW. Jadi suatu hari Rasulullah SAW masuk masjid, kemudian melihat ada dua sahabat yang saling berdebat. Debatnya agak panas, ya. Jadi yang pertama bilang, kamu nggak tahu kakek saya siapa? Ya. Terus yang kedua, emang siapa kakek kamu? Kakek saya lebih hebat. Nah, apa respon Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, innaka mri'un fika jahiliyah. Sesungguhnya di dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Sifat orang Arab sebelum Islam. Orang Arab sebelum Islam memang suka membanggakan nasab. Ya, Rasulullah datang untuk menghapus tradisi buruk ini, saling membanggakan nasab. Enggak. Tapi di waktu yang sama itu tidak berarti menutupi nasab. Ya, seperti itu. Jadi ya kalau ada yang keturunan Nabi Muhammad, sudah selesai keturunan Nabi Muhammad. Ada yang keturunan orang lain, selesai keturunan orang lain. Tanpa menutupi nasab dan tanpa membanggakannya juga. Seperti itu. Jadi dalam Islam tidak boleh sama sekali membanggakan nasab. Karena tidak ada nilainya di akhirat.